Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sari, NPM 2517051009. Saya dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tugas pengganti statistika kuis 1. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu soalnya. 1. Jelaskan perbedaan antara data dan informasi, berikan contoh nyata dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 2, diberikan data hasil penjualan produk dan urusan UKM selama 30 hari. Kalian bisa lihat datanya di samping. Dan soalnya A. Sajikan data tersebut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Lanjut soal yang B, setelah dibuat tabel distribusi frekuensi, tentukanlah mean, median, modus, kuartil 1, desil 7, persentil 43. C. Kemudian buatlah visualisasi data tersebut ke dalam bentuk histogram, poligon, ogive positif, dan negatif. Oke, kita jawab dulu soal nomor 1. Data cuaca versus informasi cuaca. Data suhu 30 derajat Celcius, kelembapan 80%, angin 15 km per jam, kondisi berawan. Informasinya, hari ini di Bandar Lampung suhu 30 derajat Celcius, kelembapan tinggi, angin sedang, dan cuaca berawan. Sebaiknya bawa payung jika Anda beraktivitas di luar ruangan. Implementasinya, data dikumpulkan oleh stasiun cuaca dan sensor. Informasi digunakan oleh aplikasi cuaca, situs web berita, dan perkiraan cuaca di TV untuk memberikan saran kepada masyarakat tentang apa yang harus dipakai dan bagaimana merencanakan hari mereka. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 2. Kita akan membuat tabel distribusi frekuensinya. Yang pertama, kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kita bisa lihat data tersebut dari soal yang tadi. Nah, di sini yang paling kecil adalah 10 dan yang paling besar adalah 55. Selanjutnya, tentukan rentangnya. Nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Nah, tadi nilai terbesarnya 55 dan nilai terkecilnya 10. Kita kurang jadi 45. Oke, yang nomor 3 kita tentukan jumlah kelas. Kita bisa tulis kelas sama dengan 1 plus 3322 long 30. Kelas sama dengan 1 plus 3322 dikali 1477 kelas sama dengan 1 plus 4907 kelas sama dengan 6, harus dibulatkan. Nomor 4, kita tentukan panjang kelas. Rentang dibagi jumlah kelas, berarti rentangnya tadi kita udah cari 45 dan panjang kelasnya 6. Berarti 45 dibagi 6 sama dengan 7,5. Karena panjang kelas sebaiknya bilangan bulat, kita bisa bulatkan menjadi angka 8. Nah, teman-teman, kalian bisa lihat tabel distribusi frekuensi yang sudah ditampilkan. Nah, selanjutnya kita akan menghitung mean atau rata-ratanya. XOR sama dengan sigma titik tengah dikali frekuensi dibagi banyak data. XOR sama dengan kita masukin titik tengah dikali frekuensinya berapa. Jadi di sini 13,5 dikali 5. Terus ditambah 21,5 dikali 5 dan seterusnya, lalu dibagi 30 karena banyak datanya ada 30. Kita kali dulu 13,5 kali 5, 21,5 kali 5, 29,5 kali 5 dan seterusnya. Jika sudah dikali, hasil perkalian tersebut dijumlahkan semua dan hasilnya 1005. Lalu dibagi 30, maka XOR sama dengan 33,5. Yang kedua adalah median atau nilai tengah. Karena N adalah 30, yaitu nilai genap, median terletak pada rata-rata ke-15 dan ke-16 setelah diurutkan. Data ke-15 adalah 32 dan data ke-16 adalah 33. Jadi kita jumlahkan 32 ditambah 33 dibagi 2. Temui hasilnya 32,5. Dan yang ketiga modus atau nilai yang sering muncul. Data ini tidak memiliki modus karena tidak ada data yang muncul berulang. Sekarang ke kuartil 1 adalah nilai yang membagi 25% data terendah. Oke, kita hitung. Kuartil 1 sama dengan 1/4 dikali 30. Dan karena 30 ditambah 1 sama dengan 31, jadi 31 dibagi 4 sama dengan 7,75. Lanjut ke desil 7 adalah nilai yang membagi 70% data terendah. Desil 7, jadi 7/10 dikali 31. Karena 30 ditambah 1 sama dengan 31, jadi 7/10 dikali 31 sama dengan 21,7. Berarti desil 7 terletak antara data ke-21 dan data ke-22. Data ke-21-nya 41 dan data ke-22-nya 42. Jadi semuanya dijumlahkan dan dikali, kalian bisa lihat sendiri, dan hasilnya 41,7. Lanjut ke persentil 43, adalah nilai yang membagikan 43% data terendah. Persentil 43 dibagi 100 dikali 31.
karena 30 ditambah 1 jadi 31. Jadi 43 dibagi 100 dikali 31 hasilnya 13,33. Dan berarti persentil 43 terletak antara data ke-13 dan ke-14. Data ke-13 adalah 29 dan data ke-14 adalah 30. Jadi semuanya dijumlahkan, dikali, dan dikurang, hasilnya adalah 29,33. Kita lanjut nih ke histogram, adalah grafik batang yang menunjukkan distribusi frekuensi. Sumbu horizontal adalah kelas interval dan sumbu vertikal adalah frekuensi. Dan di samping kanan ini adalah gambar histogram. Oke, sekarang ke poligon, adalah grafik garis yang menghubungkan titik tengah setiap kelas pada histogram. Titik tengah kelas diplot terhadap frekuensi dan garis ditarik antara titik-titik tersebut. Kalian bisa lihat gambar di samping kanan. Selanjutnya ada ogive positif atau kurang dari, menunjukkan frekuensi kumulatif kurang dari batas atas setiap kelas. Lalu ogive negatif atau lebih dari, menunjukkan frekuensi kumulatif lebih dari batas bawah setiap kelas. Mengukur derajat kemiringan distribusi data atau skewness. SK sama dengan X war min MO dibagi S. Keterangannya, SK adalah derajat kemanjuluran atau skewness, dan X war adalah mean, MO adalah modus, dan S adalah standar deviasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.